Ya, jadi di video kali ini gue bakal nge-share pemakaian gue dan gue bakal buat review singkat pemakaian gue terhadap Oppo A92 ini. Jadi baru banget kemarin lah pokoknya ya gue yakin buat yang udah nonton video gue yang beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu gue beli handphone ini di PS Store dan gue melakukan pemakaian ringkas 2 hari 1 malam dan akhirnya gue bisa ngasih kesimpulan dan gue buatin dalam satu konten. Jadi di video ini ada 50-50 lah. 50% gue suka, 50%-nya gue nggak suka. Jadi tapi lebih cenderung yang gue alamin tuh 50% yang gue suka sih. Karena dalam pemakaian handphone ini lebih ke lebih ke entertain aja, bukan buat pemakaian kelas berat. Nggak tahu juga kalau pemakaian kelas berat tuh kayak gimana ya rasanya. Jadi ya barangkali lu di luar sana ada yang megang si Oppo A92 ini, who knows. Ya coba lu komen aja di kolom komentar gimana sih, apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka tentang Oppo A92 ini. Jadi barangkali orang-orang yang nonton video ini jadi tahu atau terbantu kan dengan komentar atau diskusi yang lu lakukan di kolom komentar. Anjay, so bijak banget gue ngomong. Enggak, fokus nih. Jadi si Oppo A92 ini selama gue pakai, hal pertama yang pengen banget gue share ke lu, sebenarnya ini bukan ke Oppo juga sih, seriusan. Bukan ke Oppo-nya, tapi lebih ke sistemnya. Hal pertama ini nggak masuk dalam 50-50 yang gue bilang ya. Entah kenapa zaman now ini kalau mindahin data pakai Bluetooth nih, contohnya lu bisa lihat. Gue lagi transfer video bokep pakai Bluetooth dan ini lama banget transfer videonya. Lebih cepat itu pakai aplikasi, men. Ya, makanya menurut gue aplikasi kayak pemindah aplikasi itu menurut gue ya barangkali dari lu ada yang bilang kayak ya ada Bluetooth lu ngapain pakai itu. Kalau lu pengen cepet saran gue sih lu pakai aplikasi deh, karena pakai Bluetooth apalagi Bluetooth. Ini Bluetoothnya juga yang lumayan terbaru, yang paling terbaru maksud gue, jadi sama aja gitu, lebih cepat pakai aplikasi buat mindahin data, mindahin video. Contohnya ini, gue pengen ngetes buat nonton video bokep ini lama banget men, jadi menurut gue lu sambil nunggu nih naik persenannya nih semana sih. Ini kalau via aplikasi nih gue pindahin datanya nih, ini cepet banget cuy, nggak pakai lama kayak gini. Ini mungkin udah bisa nunggu ini udah 3 kali atau 4 kali ke transfer videonya kalau pakai aplikasi. Nah sekarang ke poin yang gue nggak suka sama nih handphone ya. Sebelum yang gue bilang nih handphone nyaman banget, tapi ini nggak nyamannya dulu yang gue ceritain. Oke, jadi gue nggak nyaman sama ini handphone adalah kameranya nonjol-nonjol gimana gitu. Oke lah kalau Samsung yang 2020-an nonjol banget, nonjol parah, nonjol pisan, itu wajar lah. Itu kualitas kamera yang dihasilkan itu klimaks maksimal gitu. Ini kalau lu beli ini handphone Oppo A92 ini kamera menonjol gitu, lu bakal dapat apa sih sama kameranya? Buat foto menurut gue di harga hampir 4 juta banyak banget men, seriusan banyak banget Android bertebaran tuh yang kamera tuh lebih the best, lebih pedes, lebih cadas, lebih sangar ketimbang Oppo A92 ini, seriusan. Jadi yang nonjol-nonjol itu menurut gue mengganggu banget buat gue. Kenapa? Karena si kameranya sendiri nggak powerful banget, nggak pakai banget sih menurut gue. Oke aja, sebatas bagus aja mengingat harganya hampir 4 juta. Banyak banget optional entah itu Android atau iPhone yang menurut gue jauh lebih the best. Dan ini gue coba pakai kameranya, lu bisa lihat sendiri. Untuk hasilnya itu sebenarnya kalau di sini nggak terlalu jelas sih, cuman gue cerita sedikit lah. Jadi warna yang dihasilkan si Oppo ini sebenarnya bagus, padat, tapi cenderung agak sedikit kaku warnanya. Kakunya gimana? Pokoknya gue agak sedikit ribet sih ngungkapinnya. Cuman warnanya itu agak sedikit kaku. Beda sama kompetitor-kompetitor lainnya yang harganya hampir 4 juta. Lu bisa dapetin warna yang lebih the best lah. Tapi itu soal settingan sih. Lu bisa otak-atik di situ. Dan untuk hasil fotonya lu bisa lihat di sini. Ini juga gue coba zoom. Ini hasilnya ya mungkin kalau buat Instagram, buat status atau buat lu simpen-simpen momen-momen penting lu, menurut gue ini masih oke lah, masih good lah. Cuman kalau lu pengen banget hasil kamera yang mumpuni banget dengan budget hampir 4 jutaan, ya pinggirin dulu lah pola pikir lu buat beli si Oppo A92 ini. Seriusan deh, gue ini ngomong serius banget cuy. Jadi apapun yang lu rasain di kamera ini bagus, cuman mengingat harganya banyak banget opsional yang lebih bagus dari ini. Ngerti gak sih maksud gue? Ini udah bagus, cuman dengan harga 4 juta, hampir 4 juta maksud gue, masih banyak pilihan yang lebih the best dari si Oppo A92 ini. Dan ini baru dari segi soal foto ya, yang gue kasih tahu ke lu.
Beda banget sama Galaxy, si keluarga Samsung yang 2020-an. Itu kameranya nonjol gede banget kan, sampai ngeganggu banget, ngehalangin banget. Tapi itu hasilnya bagus dan beda banget sama beginian, mengingat harganya juga beda. Jadi sini gue nggak ngebanding harga, gue lagi ngebahas dari soal desain nih. Kenapa kameranya harus nongol-nongol gimana gitu? Kalau kameranya nongol-nongol gitu kayak besar banget kan, tapi powerful, oke lah. Ini sekarang gue coba ngetes video di 4K-nya, ini gue coba ngetes 4K dan ya ini cuman mentok di 60 frame per second dan ini 4K-nya nggak banget menurut gue ya. Ini menurut gue pribadi, nggak tahu kalau menurut lo 4K bagus Rah. Tapi yang jelas 4K yang ada di Oppo A92 ini menurut gue B aja, pakai aja cuy. Di tahun 2020 menurut gue inovasi kamera yang ada di Oppo A92 ini masih kurang banget, mengingat harganya ya oke lah, kalau buat lain itu the best banget, nanti gue ceritain, makanya lo tonton sampai habis dan nih lo bisa lihat hasil videonya dari Oppo A92 ini gimana ya, gue ngelihatnya udah kayak nggak mulus banget kan, lo bisa lihat sendiri, ini langsung gue play dari handphonenya langsung, ini kurang smooth banget, padahal gue goyang-goyanginnya lembut maksud gue, gimana jadinya ketika gue pakai 4K di 30 frame per second maksud gue. Terus gue jalan gitu kan, itu bakal shaky banget men. Oke lah 4K, lu bisa crop sana sini, crop situ, crop dalam, crop di luar, cerot di dalam. Maksud gue itu apa ya, kayak nggak guna gitu, karena pasti hasilnya itu kayak banyak yang blurry gitu kan. Jadi menurut gue 4K yang ada di Oppo ini mungkin lebih ke gimmick kali ya, biar, tapi serah sih kalau lu bilang ini bagus. Ini menurut gue pribadi loh, ya silakan didebatkan di kolom komentar. Tapi yang jelas 4K yang ada di sini gue bisa kasih nilai dari 10 itu sekitar 6 seriusan. Jadi tonjolan-tonjolan kamera ini menurut gue ngeganggu banget. Udah kameranya nonjol tapi nggak powerful. Jadi menurut gue desainnya ini mengganggu parah banget. Pakai banget nih, nimbul banget cuy. Beda lah sama handphone sebelah yang mahal-mahal tapi nonjol, tapi ada faedahnya, kameranya powerful dan menurut gue ya untuk soal desain kameranya menurut gue mengganggu banget lah desain kamera seperti ini. Mulai dari gue masukin ke kantong agak susah. Gue tipikal orang yang nggak pakai silikon ya. Kalau pakai silikon bisa jadi rata lantai gitu. Anjay, kayak bagasi mobil rata lantai. Jadi kalau pakai silikon case atau hard case atau apapun itu, tonjolan gelendungan kamera yang nonjol ini itu bisa jadi datar, jadi flat gitu sama bodinya. Tapi buat gue yang tipe-tipe orang yang suka handphonenya aja langsung, gue tuh suka banget yang telanjang gitu cuy. Jadi gue nggak suka gitu pakai silikon case, begitu juga yang montok gitu. Dan untuk layar sendiri nih, sekarang mulai ke poin yang menurut gue udah pertengahan lah. Tadi nggak enak kan, yang menurut gue nggak enak. Kalau ini tengah-tengah nih, layar si Oppo A92 ini menurut gue di harga 4 juta, hampir 4 juta maksud gue, kalau lu move ke optional yang second-secondan, itu lu bisa dapat yang AMOLED-AMOLEDan, dan itu balik lagi ke selera lu masing-masing ya. Kalau buat layar yang ada di Oppo A92 ini gue no komplain sama sekali, dan gue ngerasa layarnya ini udah cukup lah. Tapi ya sekedar B aja, nggak bagus-bagus amat untuk layarnya sendiri. Dan ini hal yang mulai gue suka di handphone ini, buat nonton YouTube ini enak banget men, seriusan. Ini layarnya, pertama layarnya mendukung, mata tuh enak lah, adem lah ngeliat ya. Meskipun menurut gue layarnya B aja. Dan ini didukung lagi dengan kualitas speaker yang kanan kiri atau atas bawah. Hasil speakernya menurut gue adem banget. Gak keras sih, gak keras banget, gak louder banget gitu. Tapi menurut gue suaranya ini pas. Jadi ketika lu nonton film atau nonton YouTube atau lu nonton lah, pokoknya nonton lah gitu kan, di ini handphone enak.
Ya, tadi lu bisa dengar sendiri dan hasil suara speaker-nya tuh gimana? Vokalnya dapat, bass-nya dapat kan? Menurut gue oke lah. Dan ini masih poin yang gue suka dari nih handphone, baterainya besar. Jadi lu nonton YouTube enak, nonton film enak, denger lagu enak, disupport dengan kapasitas baterai yang besar. Tapi di sini gue nggak ngebahas game ya, performance game. Ya mungkin lu bisa cari lagi, ya cari yang lain lah review ya. Tapi kalau gue pribadi, Oppo A92 ini enak banget, pakai banget. Ketika lu make buat kayak entertain aja kayak sosial media, terus kayak nonton YouTube. Entah kenapa gue nyaman banget nonton YouTube di handphone ini, seriusan deh. Tapi kalau lu ngerasa kayak ada kayak ghost touch gitu, terus kayak ada screen-screen yang bermasalah menurut lu ya, yang lu udah pakai nih handphone, coba dong lu tulis di kolom komentar. Tapi dari diri gue pribadi, gue nggak ngerasain itu, dan gue ngerasa ini handphone perfect banget, nyaman banget buat hal-hal yang gue sebutin tadi. Dan iya, mungkin sekian aja video gue mengenai Oppo A92. Menurut gue kalau lu emang tipikal orang yang dominan nonton YouTube mulu, ini adalah salah satu handphone yang bakal ngebuat hari-hari lu itu jadi lebih ceria. Terlebih lagi tipikalnya kayak gue suka nonton bokep.